Saat ini banyak warga ingin memanfaatkan tanah di pekarangan atau lahan tidur menjadi lahan produktif. Salah satu konsep berkebun yang semakin banyak diminati adalah permakultur. Berasal dari kata permanent agriculture, permakultur bukan sekedar tren gaya hidup ramah lingkungan. Permakultur merupakan sistem ekonomi dan ekologi yang nyata di mana kesejahteraan petani dan kelestarian alam berjalan bersama. Tujuan permakultur adalah bercocok tanam untuk memulihkan tanah, menghemat air serta mengarahkan aliran limbah dari rumah tangga dan lingkungan sekitar agar menjadi lebih bermanfaat. Permakultur merancang sistem produksi pangan dari beragam tanaman dengan memperhatikan fungsi masing-masing tanaman dan interaksi antar tanaman agar saling menguntungkan. Misalnya di kebun Hanif pada Larang, dahulu warga di area ini hanya menanam singkong karena tanahnya kurang subur. Kalau lihat di daerah Padalarang sekitar kayaknya nggak ada yang nanam sayur di sini karena memang tanahnya mungkin orang-orang mikirnya tanah yang nggak subur gitu ya untuk tanam-tanam sayur gitu. Tapi kita di sini coba untuk meregenerasi tanahnya lagi supaya kita bisa menumbuhkan apapun yang mau kita tanam. Kini setelah lebih dari 5 tahun sejak konsep permakultur diterapkan, beragam sayuran di kebun Hanif terus tumbuh subur hingga bisa dipetik setiap hari dengan hasil berlimpah. Jadi ada sebuah prinsip di dalam permaculture, salah satunya adalah everything is garden. Jadi apapun yang ada di sekitar kita bisa buat menjadi sebuah kebun bagi kita, istilahnya bermanfaat buat kita. Jadi di sini pun di setiap sudut kita tanami gitu ya. Konsep permakultur yang selaras dengan alam membuat setiap area ditanami beberapa jenis tanaman sekaligus, di mana tanaman-tanaman ini saling memberikan manfaat satu sama lain. Misalnya tanaman bunga di tepi deretan sayuran berfungsi untuk menarik perhatian serangga menjauh dari tanaman sayuran. Afif dan Tasya membagi area kebunnya menjadi kitchen garden untuk memenuhi kebutuhan sayur serta bumbu sehari-hari. Dan forest garden, area yang dipanen lebih jarang. Di sini ada forest garden ataupun food forest, di mana kita hanya membiarkan secara natural gitu ya, dengan mengintegrasikan tumbuhan-tumbuhan yang mensupport satu sama lain gitu dengan sistem layering seperti di hutan, sehingga secara maintenance kita tidak banyak terlibat di situ, hanya mungkin sekitar 1 bulan sekali bahkan gitu ya, atau 1 minggu sekali gitu. Jadi kehadiran hewan seperti kambing dan ayam tak bisa dipisahkan dari konsep permakultur karena saling memberi manfaat satu sama lain. Kotoran ayam dan kambing bisa menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Kambing memakan rumput liar dan dedaunan di kebun yang kaya nutrisi, sementara ayam senantiasa berburu serangga liar sehingga menekan populasi hama tanaman. Di dalam pertanian yang terintegrasi ini, kita memiliki peternakan kambing. Jumlah ternak kami sebanyak 13 ekor, dan dari peternakan kambing itu kita menghasilkan susu sebesar 1,2 liter, kemudian juga kotoran ternak sebanyak 13 kilo per hari, dan juga di akhir tahun biasanya kita menghasilkan daging untuk kurban. Dari kotoran ternak dan bahan alami lain, seperti daun-daun kering di kebun, Indrianto membuat pupuk untuk tanamannya sehingga tidak perlu membeli pupuk maupun pestisida kimia pabrikan. Sementara pakan ternak tersedia melimpah. Lebih dari itu, Indrianto melihat peluang dari tanaman sereh yang sangat mudah tumbuh di kebunnya, bahkan tanpa perawatan. Ia belajar mengolah sereh hingga menjadi minyak atsiri dan dijual sebagai minyak sereh. Di kebun, ia memadukan jenis tanaman, mulai pohon buah, pohon kayu keras, perdu hingga tanaman sayuran. Untuk stratifikasi adalah untuk mengurangi terjadinya bahaya banjir bila terjadi curah hujan yang cukup tinggi, sehingga air hujan tidak langsung jatuh ke tanah tetapi tertahan di tajuk pohon. Kemudian diversifikasi dimaksudkan untuk mengurangi terhadap ancaman hama dan penyakit, karena semakin banyak jenis tanaman maka serangan terhadap penyakit semakin minimal. Dengan begitu banyaknya manfaat bagi petani dan lingkungan, konsep permakultur kita bukan hanya menanam tumbuhan, tapi kita juga sedang menanam masa depan.